Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laili Anatul Munawwaroh dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura kelas B. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kias, di mana dalam video ini akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kias, bagaimana bisa kias itu menjadi dalil hukum, dan yang terakhir akan membahas tentang kias sebagai metodologi Islam. Nah, saya akan membahas tentang pengertian dari adanya kias, di mana kias di sini merupakan salah satu dalil hukum Islam atau sumber hukum Islam dari konteks dalil nakli, dari konteks dalil akli maksud saya. Karena dalil nakli merupakan dalil atau sumber hukum Islam yang berasal dari yang konteksnya yaitu tertulis atau kontekstual, seperti halnya Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli merupakan dalil yang sifatnya berasal dari ijtihad atau akal pikiran. Dan contohnya yang seperti saya jelaskan ini yaitu qiyas. Dan yang kedua ijma', maslahah mursalah, sarf, dan lain sebagainya. Saya akan membahas tentang pengertian dari adanya qiyas. Qiyas di sini merupakan salah satu sumber hukum Islam yang cara pengambilan hukumnya itu dengan cara menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam masalah hukum, karena dari keduanya sudah ada penyebab dan akibat yang sama. Qiyas di sini merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diambil ketika sudah tidak ada nas atau hadis yang menjelaskan tentang hukum yang dicarinya. Dan ketika sudah tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, baru bisa menggunakan qiyas ini. Akan tetapi ketika kita akan menggunakan qiyas ini, terdapat beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan ketika akan mengambil dalil hukum qiyas. Yang diantaranya, yang pertama yaitu asol, yang kedua yaitu cabang, yang ketiga adalah hukum asol, dan yang terakhir adalah ilatnya. Itulah empat unsur pokok yang harus diperhatikan ketika akan mengambil hukum qiyas seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketika kita akan menggunakan hukum qiyas, kita harus memenuhi 4 syaratnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama asol, yang kedua adalah far'un atau cabang, yang ketiga adalah sumber asal atau hukum asal, yang keempat adalah ilat. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah asal, di mana asal di sini merupakan sesuatu yang dinaskan hukumnya untuk dijadikan suatu ukuran atau tempat penyerupaan atau tempat mengkiaskan suatu sumber hukum Islam. Dan hal ini oleh ulama usul fiqh dinamakan asal. Para ulama usul fiqh mendefinisikan bahwa asal di sini merupakan nas-nas yang hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, atau bahkan dari ijma'. Maka karena itu asal di sini merupakan nas-nas yang sudah saya sebutkan, dan nas-nas tersebut menjelaskan tentang sumber pokok hukum ajaran agama Islam. Maka asal di sini harus berasal dari nas-nas Al-Quran, Al-Hadis, ataupun ijma'. Saya akan lanjut pada syarat yang kedua, yaitu far'un ataupun cabang, di mana pengertian dari far'un ataupun cabang di sini beda dengan pengertian asal. Ketika pengertian asal itu adalah sesuatu yang dinaskan hukumnya, akan tapi far'un di sini adalah sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau dikiaskan. Dan dalam far'un di sini harus memenuhi 4 syarat lagi. Yang pertama, cabang tidak boleh mempunyai hukumnya tersendiri. Yang kedua, ilat yang ada pada cabang ini tidak boleh sama dengan ilat yang ada pada asal. Dan yang ketiga adalah cabang ini tidak boleh ada lebih dahulu atau
cabang atau daripada asal. Jadi penjelasannya itu yang harus ada terlebih dahulu adalah asal, kemudian cabang, seperti itu. Dan cara yang terakhir adalah hukum cabang harus sama dengan hukum asal. Jadi ketika hukum yang ada dalam asal dan hukum yang ada dalam far'un atau cabang ini tidak sama, maka itu sudah tidak memenuhi syarat adanya far'un ataupun cabang. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum yang ketiga, yaitu hukum asal. Hukum asal di sini merupakan hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan juga menjadi hukum cabang, atau lebih singkatnya yaitu hukum asal di sini merupakan hukum syara yang dinaskan pada pokok yang pada kemudian akan menjadi hukum cabang pula. Dan dari adanya hukum asal di sini ada 3 syarat lagi. Yang pertama, hukum asal harus merupakan hukum syara yang amaliyah. Jadi hukum syara yang fi'liyah itu tidak termasuk dalam adanya syarat hukum asal. Yang kedua adalah hukum asal harus makul makna, dalam artian harus persyariatannya itu harus rasional, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hukum asal bukan hukum yang khusus. Baik, kita lanjut pada syarat yang terakhir, yaitu syarat yang keempat adalah ilat. Ilat di sini kalau dalam bahasa Indonesia yaitu adalah penyakit. Ilat di sini merupakan sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilat hukum ini. Ilat merupakan sesuatu sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang. Ataupun dengan kata lain, ilat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian atau bersambung atau bermunasabah dengan ada atau tidak ada hukum. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam kias, di mana yang pertama, pembagian kias di sini dilihat dari segi kekuatan ilat yang ada pada furu dibandingkan ilat yang ada pada asal. Yang pertama adalah kias aulawi. Kias aulawi di sini merupakan kias yang kekuatan hukum pada furu itu lebih kuat daripada kekuatan hukum pada asal. Dikarenakan ilat yang ada pada furu tersebut lebih kuat dari ilat yang ada pada asal. Yang kedua adalah kias musawi. Kias ini merupakan kias yang kekuatan hukumnya sama. Kekuatan hukum yang ada pada furu dan kekuatan hukum yang ada pada asal itu sama, dikarenakan ilat yang ada pada keduanya itu sama-sama kuatnya. Yang terakhir adalah kias al-adna. Kias ini merupakan kebalikan dari adanya kias aulawi, di mana ilat yang terdapat pada furu itu lebih rendah, bobotnya lebih rendah daripada ilat yang ada pada asal. Jadi hukum yang lebih kuat itu hukum yang terdapat pada asal daripada hukum yang terdapat dalam furu. Selanjutnya yang kedua adalah pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Pembagian kias ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kias dali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asal. Yang kedua adalah kias khofi. Kias ini adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya adalah dengan dinisbatkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat utami. Yang ketiga, pembagian kias yang dilihat dari segi keserasian ilatnya dengan hukum.
Dan kias ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kias mu'asir. Kias ini merupakan kias yang ilat penghubung antara asal dan furu ditetapkan dengan nas yang sharih atau ijma atau jelas ya. Atau kias yang ain yang sifatnya itu sendiri yang menghubungkan asal dengan furu berpengaruh terhadap ain hukum. Yang kedua adalah kias mulaim. Kias ini merupakan kias yang ilat hukum asal dalam hubungan dengan hukum haram adalah ada dalam bentuk munasib mulaim. Baik, selanjutnya yaitu pembagian kias yang nomor 4. Pembagian kias dari yang nomor 4 ini dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu, dan pembagian di sini terbagi menjadi 3 kias. Yang pertama adalah kias makna atau kias dalam makna asal. Kias ini merupakan kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara asal dengan furu tidak dapat dibedakan sehingga furu tersebut seolah-olah asal itu sendiri. Dan yang kedua adalah kias ilat. Kias ilat di sini merupakan kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan suatu pendorong bagi berlakunya hukum asal. Dan yang terakhir yaitu kias dilalah. Kias dilalah di sini merupakan kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun itu merupakan keharusan. Itu merupakan keharusan bagi ilat yang memberikan petunjuk akan adanya ilat. Selanjutnya pembagian kias yang terakhir yaitu pembagian kias dari segi metode. Dari pembagian ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kias ikholah. Kias ikholah di sini merupakan kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui munasabah atau ikholah. Atau lebih singkatnya, kias ikholah di sini merupakan kias yang cara pengambilannya menggunakan metode munasabah dan ikholah. Dan yang kedua yaitu kias syabah. Kias syabah di sini merupakan kias yang metode pengambilannya menggunakan metode syabah. Dan yang ketiga yaitu kias sabru. Kias sabru di sini merupakan kias yang metode pengambilan ilatnya itu ditetapkan menggunakan metode sabru wa taksim. Dan yang terakhir itu kias tordun. Itu kias yang ilat hukum asalnya itu ditetapkan dengan menggunakan metode tordun. Selanjutnya, kedudukan kias dalam hukum Islam. Yang pertama, kias sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kias, saya bisa menyimpulkan bahwa kias di sini merupakan penarikan kesimpulan atau inferensi atau referensi dari suatu masalah hukum yang telah ditetapkan hukumnya dalam nas yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ataupun bisa juga dengan menggunakan ijma untuk suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya secara jelas dalam nas itu sendiri, karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna yang disebut ilat. Yang kedua yaitu kias sebagai metode pengalihan hukum atau ijtihad. Menurut Imam Syafi'i, kias sama saja dengan ijtihad. Kias dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama, tetapi kata yang berbeda. Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya Imam Syafi'i membentuk istihsan maslahah mursalah dan lain sebagainya. Dalam hal yang berkaitan seperti ini dengan masalah syariah yang tidak dapat diketahui akal, seperti bagaimana mengetahui analogi dari rincian cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
Ijtihad diperlukan dalam rangka mencari hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi manusia atas dasar dugaan yang kuat dari pemahaman seorang mujtahid atas dalil al-sam'i. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang akan membawa manusia kepada ketaatan dan akan menjauhkan manusia dari kemaksiatan. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa qiyas di sini merupakan persamaan suatu hukum atau suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan peristiwa yang sudah tertera dengan jelas nasnya, lantaran ada persamaan ilat, dikarenakan ada persamaan ilat hukum dari kedua peristiwa tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.